Halo semuanya dan selamat datang. Pernah kepikiran nggak, perusahaan-perusahaan besar yang sukses itu, kalau punya banyak uang tunai, uangnya diapain ya? Nah, pertanyaan ini bakal membawa kita langsung ke inti keuangan dan akuntansi perusahaan. Jadi, apa sih yang mereka lakukan? Masa iya uangnya cuma didiamkan aja di rekening bank? Oh, tentu tidak. Uang tunai yang nganggur itu ibarat pelubang yang dilewatkan begitu saja. Yuk kita gali lebih dalam buat cari tahu jawabannya. Oke, kita mulai perjalanannya dari sini ya. Semuanya berawal dari sebuah skenario yang umum banget. Ada perusahaan yang menghasilkan lebih banyak uang dari operasinya daripada yang langsung mereka butuhkan. Punya tumpukan uang tunai kayak ini, wah ini sih masalah yang enak banget ya buat dipecahkan. Ketika sebuah perusahaan punya kelebihan uang tunai, mereka itu ibarat berada di sebuah persimpangan jalan. Pada dasarnya, ada 3 pilihan utama yang bisa mereka ambil untuk memanfaatkan dana tersebut. Ini dia 3 jalur utamanya. Pertama, mereka bisa aja menginvestasikan kembali ke dalam bisnis mereka sendiri, misalnya beli peralatan baru atau memperluas pabrik. Kedua, mereka bisa melakukan investasi sementara buat cari pendapatan tambahan. Dan yang ketiga, mereka bisa melakukan langkah strategis jangka panjang. Contohnya, seperti membeli saham di perusahaan pemasok mereka untuk memperkuat rantai pasokan. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan fokus 100% ke jalur yang kedua tadi, investasi sementara. Lebih spesifiknya lagi, kita akan membahas sesuatu yang disebut surat utang, atau dalam bahasa Inggrisnya, debt securities. Nah, ini yang menarik. Bedanya itu jelas banget. Kalau kita bicara surat utang, posisi Anda itu pada dasarnya adalah sebagai pemberi pinjaman. Tujuannya, ya untuk dapat pendapatan bunga. Di sisi lain, ada yang namanya surat berharga ekuitas, di mana posisi Anda adalah sebagai pemilik. Tujuannya untuk dapat dividen. Nah, hari ini kita ada di tim pemberi pinjaman. Jadi, apa sih sebenarnya surat utang itu? Gampangnya, ini adalah investasi dalam bentuk surat utang atau obligasi yang dikeluarkan oleh pihak lain, bisa perusahaan atau pemerintah. Ingat ya, tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan aliran pendapatan bunga yang stabil. Ini cara yang relatif aman untuk membuat uang tunai ekstra itu bekerja, dengan resiko yang lebih rendah dibandingkan kalau kita jadi pemilik saham. Oke, sekarang kita sampai ke inti dari pembahasan kita. Perjalanan akuntansi sebuah investasi utang. Dari awal sampai akhir. Ini adalah sebuah siklus hidup yang punya awal, tengah, dan akhir yang sangat jelas. Siklus hidup ini punya 3 tahap penting yang akan kita bedah satu persatu, dimulai dari saat pembelian investasinya, lalu momen kita menerima bunga, sampai akhirnya saat investasi itu kita jual. Yuk kita mulai dari tahap pertama. Kita masuk ke langkah pertama. Proses pembelian ini ternyata nggak selamanya simpel. Kalau Anda beli obligasi pas banget di tanggal pembayaran bunga, itu gampang. Tapi ceritanya jadi beda kalau Anda belinya di antara tanggal pembayaran bunga. Ini jadi lebih rumit. Kenapa? Karena Anda harus bayar bunga yang udah jadi haknya si penjual. Anggap aja Anda itu kayak gantiin uangnya si pemilik lama untuk jatah bunganya dia. Dan ini dia pencatatan untuk skenario yang lebih kompleks tadi. Coba lihat jurnalnya. Kita mendebit investasi untuk harga obligasinya, tapi kita juga mendebit piutang bunga untuk bunga yang kita bayarkan di muka ke penjual. Total kas yang keluar adalah gabungan keduanya. Nah, perhatiin baik-baik akun piutang bunga itu ya, karena itu kunci dari transaksi ini. Terus, apa yang terjadi pas hari H pembayaran bunga tiba? Nah, perusahaan yang menerbitkan obligasi akan bayar bunga penuh ke Anda. Dari uang tunai yang masuk itu, Anda akan melunasi piutang bunga yang tadi Anda catat. Istilahnya, uang Anda kembali. Sisanya barulah itu pendapatan bunga Anda yang sesungguhnya. Adil kan? Setelah beberapa waktu, perusahaan mungkin memutuskan untuk menjual investasinya. Ini membawa kita ke tahap akhir siklus hidup. Dan pertanyaan terbesarnya adalah, apakah investasi ini menghasilkan keuntungan? Jadi, intinya begini. Kalau perusahaan menerima uang tunai lebih banyak dari biaya awal investasinya, yang dalam akuntansi kita sebut nilai buku, maka itu namanya keuntungan penjualan. Kabar baik dong. Sebaliknya, kalau uang yang diterima lebih sedikit, yaitu namanya kerugian penjualan. Tentu bukan hasil yang kita harapkan. Coba kita lihat gimana cara mencatat keuntungan. Perusahaan menerima kas, jadi kas didebit. Mereka menghapus investasi dari pembukuan sebesar nilai awalnya, jadi investasi dikredit. Nah, selisihnya itu dikredit ke sebuah akun baru yang namanya keuntungan penjualan. Kalau rugi, jurnalnya tinggal dibalik.
uang tunai yang diterima lebih sedikit. Jadi biar jurnalnya seimbang, kita perlu mendebit kerugian penjualan. Nah, ini yang penting. Baik untungan maupun kerugian ini akan muncul di laporan laba rugi, tepatnya di bagian pendapatan lain-lain. Dari sinilah kita bisa lihat cerita tentang seberapa pintar perusahaan mengelola investasi sementaranya. Oke, teorinya cukup. Biar lebih kebayang, kita langsung terapkan aja konsep-konsep ini. Kita akan ikuti contoh dari sebuah perusahaan fiktif bernama Flight Company dan lihat gimana semuanya bekerja di dunia nyata. Oke, langkah 1, pembelian. Flight Company beli obligasi seharga $40.000, tapi karena belinya di antara tanggal bunga, mereka harus bayar bunga berjalan sebesar $320 ke penjual. Lihat deh jurnalnya, investasi di debit $40.000, piutang bunga di debit $320, dan total kas yang keluar adalah $40.320. Persis seperti yang kita bahas tadi. Lanjut, langkah 2, terima bunga. Flight Company menerima pembayaran bunga sebesar $2.000. Jurnalnya menunjukkan kas masuk $2.000. Pertama, mereka mengkredit piutang bunga sebesar $320, uang yang mereka bayarkan di muka tadi kembali. Nah, sisanya yaitu $1.680, itulah pendapatan bunga mereka yang sebenarnya. Dan akhirnya, langkah 3, penjualan. Flight Company menjual obligasi itu seharga $40.600. Kas masuk dicatat di debit sebesar $40.600, investasi awal senilai $40.000 dihapus dari pembukuan di sisi kredit. Dan selisihnya, itu adalah keuntungan penjualan sebesar $600. $600. Ini adalah keuntungan bersih dari penjualan investasi ini. Sebuah siklus hidup investasi yang sukses? Jadi, setelah kita mengikuti seluruh siklus hidup ini dari beli sampai jual, yuk kita mundur sejenak dan merangkum kisah apa yang sebenarnya diceritakan oleh angka-angka ini. Ini dia poin-poin penting yang perlu kita ingat. Pertama, kelebihan uang tunai perusahaan itu jarang banget dibiarkan diam. Kedua, investasi utang punya siklus hidup 3 tahap yang jelas. Ketiga, pencatatan untuk pembelian di antara tanggal bunga itu penting untuk memastikan keadilan. Dan terakhir, keuntungan dan kerugian dari penjualan ini menceritakan sebuah kisah penting di laporan keuangan. Nah, ini membawa kita ke akhir pembahasan kita. Jadi, lain kali kalau Anda lagi baca laporan keuangan sebuah perusahaan, coba deh intip bagian investasinya dan tanyakan pada diri Anda, kira-kira cerita apa ya yang ingin disampaikan oleh angka-angka ini?